Salam damai sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, siang hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam siaran YouTube channel Gema Pancaran Berkat. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini kami mengucap syukur, kami dapat kembali menjumpai para pendengar, para pemirsa melalui siaran Gema Pancaran Berkat. Engkau memberkati kiranya Tuhan. Hari ini dimanapun mereka berada, dimanapun mereka Tuhan sedang mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus bekerja. Berkatilah mereka supaya firman ini dapat menjadi kehidupan, dapat menjadi pertolongan saat mereka dalam kegelapan. Mereka melihat terang-Mu yang ajaib, mereka melihat pertolongan-Mu Tuhan. Mereka dapat mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang berlaku atas kehidupan mereka. Juga bagi yang belum percaya kepadamu, supaya dengan mendengar firman-Mu, mereka boleh diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari suratan Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Puji bagi nama Tuhan. Tema firman Tuhan pada siang hari ini, yang terjadi di dalam kehidupan setelah percaya Yesus. Tadi kita sudah membaca bersama, dikatakan dimulai dengan kalimat memang dahulu kamu adalah kegelapan. Rasul Paulus mengirim suratnya kepada sidang jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus. Dalam suratannya ini, Paulus akan menekankan supaya anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat di dalam kehidupannya, perlu terjadi satu peralihan atau perubahan dalam kehidupannya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dulu sebelum percaya Tuhan, dulu sebelum hidup di dalam Tuhan, dulu sebelum menjadi orang-orang yang percaya dan menyembah Tuhan, hidup di dalam kegelapan. Kegelapan yang dimaksud di sini bukan berarti tempat gelap tanpa matahari, atau tempat gelap tanpa bulan, atau tempat gelap tanpa sinar cahaya dari listrik. Tetapi kegelapan di sini yang dimaksud adalah hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena Allah adalah terang dan hidup itu adalah terang. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang keempat, dikatakan, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi, kegelapan yang dimaksud di dalam suratan Efesus pasal 5 ayat 8 tadi adalah hidup tanpa persekutuan dengan Tuhan. Manusia kalau hidupnya tanpa persekutuan dengan Tuhan, jelas dia hidup di dalam kegelapan. Karena yang memberi terang hanya Tuhan, karena Tuhan itu terang. Dan hidup di dalam Tuhan itu terang. Nah, itulah sebabnya seringkali dikatakan di dalam firman Tuhan, kegelapan itu
berbicara tentang hidup dalam dosa. Dan kita tahu bahwa buah-buah dosa, pertama kali Kain membunuh Habel, berarti membunuh. Itu buah-buah dosa. Kalau dosa yang pertama, jelas di Taman Eden, waktu Hawa melanggar firman Tuhan. Dan Adam ikut serta di dalamnya. Dan Tuhan mendapati mereka. Dan Tuhan lakukan apa yang Tuhan katakan, bahwa pada waktu mereka melanggar firman Tuhan, mereka akan mati. Mati yang dimaksud di situ bukan mati tubuhnya, langsung membujur kaku. Karena Adam dan Hawa masih sempat hidup beberapa tahun setelah pelanggaran. Tapi mati yang dimaksud pada waktu itu yang pertama kali adalah roh dan jiwanya. Roh kehilangan cahaya. Kemuliaan Allah yang memberikan terang di dalam jiwa, dalam kehidupan. Itu yang mati. Sehingga karena mati, maka buahnya keluar. Dan buah dari dosa itu pertama kali diwujudkan oleh Kain membunuh Habel. Lalu selanjutnya bertambah-tambah, yaitu perkawinan poligami. Mulai ada orang yang menikah, mengambil istri lebih dari satu, dan selanjutnya berkembang terus sampai kepada kejahatan yang begitu memuncak. Menara Babel mau sama tingginya dengan Tuhan, sehingga Tuhan harus mengacau balaukan bahasa. Dan itu semua terjadi karena apa? Karena jiwanya sudah berada dalam kegelapan. Karena terang dan rohnya sudah tidak ada terang lagi. Terangnya sudah padam. Rohnya sudah menjadi gelap. Dan kegelapan itu dikatakan mati di hadapan Tuhan. Nah, waktu sudah sampai kepada puncaknya kegelapan, di waktu zaman Nuh, sampai Tuhan murka. Itulah yang dimaksud kegelapan. Sehingga dari generasi ke generasi, Rasul Paulus mengatakan bahwa dosa itu merambat. Di dalam suratan Roma pasalnya yang ke-5, suratan Roma pasal 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa itu merambat, dosa itu menjalar. Dan dengan sendirinya waktu dosa itu menjalar, maka perbuatan-perbuatan dosa atau buah-buah dosa semakin bertambah-tambah. Dan itu sudah terbukti pada zaman Nuh. Nah, sebab itu sampai pada perjanjian baru di masa kita hidup, kita melihat berapa banyak macam dosa yang mewarnai kehidupan umat manusia di bumi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena roh dan jiwanya berada di dalam kegelapan, kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Rasul Paulus katakan, pada saat orang menjadi percaya kepada Tuhan, maka Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku tidak berada di dalam kegelapan, tetapi memperoleh terang hidup itu. Itu di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan sekali lagi supaya jelas. Dikatakan, Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, terang hidup itu diterima di dalam roh dan jiwanya. Waktu rohnya menjadi hidup kembali, memancarkan terang cahaya. Perasaannya menjadi terang. Keinginannya menjadi terang, kemauannya menjadi terang, tingkah lakunya menjadi terang, perbuatannya menjadi terang. Nah, sebab itu Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat, dikatakan, memang dahulu kamu kegelapan, seperti yang sudah saya utarakan baru lalu. Tetapi sekarang kamu adalah terang.
di dalam Tuhan. Setelah menerima Yesus, orang ada di dalam terang. Tadi kan Yohanes mengatakan, barang siapa, ya, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 tadi dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Barang siapa mengikut aku. Jadi setiap orang yang sudah mengambil keputusan dengan iman percayanya mengikut Yesus, maka Yesus katakan tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kata akan itu berarti waktu akan menerima Yesus. Tapi setelah menerima Yesus berarti otomatis menerima terang hidup dalam roh dan jiwanya. Sehingga Paulus mengatakan, tetapi sekarang kamu ada di dalam terang. Tetapi kamu sekarang ada di dalam terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi Paulus menginginkan orang-orang yang percaya hidup sebagai anak-anak terang. Nah, hidup sebagai anak-anak terang, pasti kalau terang itu berbicara tentang kebenaran, maka hidup sebagai anak-anak terang, salah satunya buah-buah terang adalah kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Jadi kalau orang sudah hidup di dalam terang, maka perlu menunjukkan perjalanan hidupnya supaya dapat dibaca oleh dunia, supaya dapat dibaca oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dalam tingkah laku dan perbuatannya harus menunjukkan tentang kebenaran. Kebenaran itu artinya perbuatan-perbuatan yang benar. Perbuatan-perbuatan yang benar di sini bukan perbuatan yang benar dalam ukuran manusia, tapi perbuatan-perbuatan yang benar di sini dalam ukuran firman Allah. Semua yang berlandaskan firman Allah yang menjadi perbuatan-perbuatan hidup orang percaya, itulah perbuatan benar atau kebenaran. Lalu yang kedua dikatakan keadilan. Keadilan itu identik dengan kebenaran, ya. Keadilan itu identik dengan kebenaran. Jadi kalau orang adil, kalau orang benar, orang itu pasti adil. Kebenaran rohani, bukan kebenaran manusiawi. Karena Tuhan katakan kebenaran manusiawi itu seperti kain yang larah, seperti kain yang usang. Tetapi kebenaran firman Allah itu adalah kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan, yaitu kebenaran yang ilahi atau kebenaran yang kekal, kebenaran yang tidak bisa disamakan oleh kebenaran-kebenaran yang ada di dalam dunia. Jadi kita perlu senantiasa hidup dengan firman Allah, hidup berlandaskan firman Allah. Kalau kita hidup benar dengan firman Allah, maka keadilan kita pun akan keadilan yang benar, hasil dari kebenaran firman Allah itu. Dan juga dikatakan keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Kebaikan, perbuatan-perbuatan yang baik yang harus nyata dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Kita akan melihat di dalam suratan Filipi, dalam suratan Filipi pasalnya yang kedua, dikatakan, pasal yang kedua, dikatakan, bagian-bagian orang yang hidup di dalam kebaikan salah satunya. Kita melihat Filipi pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ketiga. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain
lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, ini merupakan ciri khas orang-orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Ya, kalau di dalam kehidupan sebelum menjadi anak-anak terang, kita nggak peduli dengan hal-hal yang seperti ini. Bahkan seringkali disalahgunakan kata-kata yang ada di dalam firman Tuhan, misalkan berbicara tentang kasih mesra, bisa disalahgunakan. Kasih mesra yang ujung-ujungnya berdampak dosa. Tetapi bukan seperti itu di dalam terang Tuhan. Di dalam terang Tuhan, apapun yang kita lakukan sebagai wujud kebaikan berdasarkan kebenaran, berdasarkan keadilan, berdasarkan firman Tuhan. Jadi kalau dikatakan, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, dan itu harus dikerjakan dalam dasar-dasar kebenaran firman Tuhan dan dalam keadilan. Kata keadilan berarti kalau saya mau orang lain seperti itu, maka saya juga harus seperti itu. Itu adil. Tapi kalau saya ingin orang lain seperti itu, lalu saya tidak mau seperti itu, namanya tidak adil. Itu firman Tuhan. Dan juga kalau berbicara tentang nasihat yang diberikan, nasihat yang membangun. Nasihat yang membangun itu berdasarkan firman Tuhan, itu merupakan keadilan dan kebaikan. Kalau nasihat yang menghancurkan, itu bukan keadilan dan kebenaran. Dan itu bukan satu kebaikan. Juga dikatakan dalam persekutuan roh. Roh di sini roh Allah. Jadi kalau orang hidup dalam persekutuan roh, mau tidak mau, satu dengan yang lain harus sama-sama menyerahkan diri kepada roh. Kalau tidak menyerahkan diri kepada roh, berarti dalam kegelapan. Daging. Waktu menyerahkan diri ke dalam roh, maka dia ada di dalam terang. Karena di sini roh berbicara roh Allah. Waktu setiap orang menyerahkan diri dalam roh Allah, maka persekutuan di dalam roh tercipta. Demikian juga kasih mesra dan belas kasihan. Belas kasihan bukan didasarkan rasa bahwa saya lebih tinggi dari dia sehingga saya kasihan dengan dia, bukan itu. Tapi rasa belas kasihan itu memang rasa belas kasihan yang ilahi atau yang bersumber dari Yesus sendiri. Yesus sendiri senantiasa melihat orang dengan rasa belas kasihan, bukan untuk membedakan posisinya sebagai Allah dan manusia, tetapi untuk membuat manusia dapat melekat kepada dirinya melalui pertolongan-pertolongan yang dikerjakan oleh Tuhan kepada orang-orang yang berhak menerima belas kasihan atau yang dipandang menimbulkan belas kasihan. Yesus lakukan itu sebagai contoh supaya orang itu dapat merasakan kebaikan, kemurahan, dan dapat melekat kepada Yesus dengan tujuan agar orang-orang tersebut dapat dibawa kepada jalan kebenaran dan hidup yang akan membuat jiwanya menjadi terang, rohnya hidup kembali cahaya kemuliaan Allah, dan hidupnya tidak lagi dalam kegelapan, tapi sudah berpindah kepada terang Tuhan. Ayat 2 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi orang-orang yang hidup di dalam terang, untuk membuktikan bahwa dia benar-benar hidup di dalam kebaikan, maka satu dengan yang lain dapat hidup sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dasar untuk dapat menjadi sehati, dasar untuk dapat menjadi sepikir, dasar untuk dapat menjadi satu kasih dan satu jiwa, itu dasarnya adalah satu tujuan. Tujuan apa? Tujuan sampai kepada kekekalan. Dan orang-orang yang masuk dalam kekekalan adalah orang-orang yang roh, jiwa, dan tubuhnya telah hidup di dalam terang Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan dan menghasilkan buah-buah terang. Itulah tujuan akhir manusia yang Tuhan kerjakan di dalam roh, jiwa, dan tubuhnya, supaya pekerjaan Allah sempurna
seperti ciptaan mula-mula di Taman Eden. Dan itulah yang akan membawa sampai pada kekekalan di dalam surga yang mulia. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada siang hari ini. Dan mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah menyampaikan firman-Mu, apa yang harus terjadi dalam kehidupan orang-orang yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan terus bekerja melalui firman-Mu, dimanapun Engkau menjumpai orang-orang yang mendengar firman Allah, yang mereka dengar dari YouTube channel Gema Pancaran Berkat. Tuhan, bekerjalah dalam hidup mereka. Bentuklah mereka Tuhan. Jadikan mereka anak-anak terang. Supaya mereka tidak hidup dalam kegelapan. Supaya mereka tidak mewarisi kebinasaan. Tapi mereka dapat hidup di dalam terang Tuhan. Dan mereka dapat menjadi kesaksian yang hidup. Dapat menjadi berkat. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa untuk Tuhan keselamatan bangsa dan negara kami. Kami juga rindu Tuhan. Bangsa kami juga terus-menerus dari waktu ke waktu melihat keselamatan yang datang daripada-Mu Tuhan. Mereka melihat terang yang bercahaya daripada-Mu. Dan mereka akan datang kepada-Mu Tuhan. Agar bangsa kami banyak diselamatkan. Bangsa kami banyak menerima hidup yang kekal ya Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami yang mengatur negara ini Tuhan. Supaya hari lepas hari mereka semakin berhikmat, mereka semakin mengerti kehendak Tuhan. Mereka dapat menjadi berkat di dalam memimpin bangsa dan negara ini. Bangsa kami menjadi kuat, bangsa kami menjadi maju, bangsa kami menjadi bangsa yang bersatu dalam satu kesatuan yang utuh Tuhan. Engkau memberkati semuanya. Yang Tuhan yang hidup di dalam kemiskinan, lawati mereka Tuhan. Jangan Kau tinggalkan mereka. Lawati supaya mereka dapat dibantu, dapat ditolong, dapat dibangun Tuhan. Lepas dari kemiskinan dan hidup di dalam Tuhan. Kecukupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka masing-masing. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Inilah menjadi doa sembahyang kami. Kami panjatkan dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.